guys, welcome back to the YouTube channel. Pagi ini kita akan membahas tentang Truth Box. Percaya atau tidak percaya, setiap orang memiliki Truth Box atau kotak kebenaran di dalam diri mereka. Ada yang berkata bahwa iya, itu adalah hati nurani. Oke, ada yang berkata bahwa itu adalah yes, itu adalah clear conscience. Tapi apa yang terjadi ketika kita memasukkan sebagian kebohongan di dalam Truth Box? Saya betul-betul menyadarinya ketika saya ternyata membawa sebagian besar kebohongan di dalam Truth Box. Di dalam Truth Box yang kita bawa, Truth Box ini kita bawa dari semenjak kita kecil, dari semenjak kita lahir, kita belajar dari sekeliling kita belajar dari orang tua kita belajar dari guru-guru kita, dan kita belajar dari teman-teman kita. Adalah suara-suara yang kita dengar, suara-suara pujian, suara-suara ejekan, yang mungkin sedikit banyak itu akan menghasilkan kebenaran-kebenaran yang akan kita masukkan ke dalam Truth Box. Mungkin kita akan belajar sesuatu dari sekolah dan kita akan masukkan ke dalam sini. Kita mendengar sesuatu dari kata-kata dari nenek kita dan kita masukkan ke dalam sini. Kita belajar tentang finansial, keuangan, dan cara pengelolaan keuangan yang baik. Kita ambil dan kita masukkan di dalam sini. Jadilah Truth Box kita berisi dengan beraneka ragam barang-barang yang ada di dalamnya. Tapi tahukah kamu guys bahwa seringkali kita juga memasukkan lies ke dalam truth ini, atau kebohongan-kebohongan yang masuk di dalam Truth Box kita. Salah satu contohnya, ketika kecil kita mungkin pernah diejek oleh teman, dasar gendut, dasar jelek, kamu kalau gitu gemuknya kamu nggak akan pernah punya kawan. Itu akan masuk dan hinggap di dalam Truth Box kita, dan kita anggap itu sebagai suatu kebenaran. Kita akan bawa itu di dalam sisa umur hidup kita, dan kita anggap bahwa oh, aku tuh gendut, aku tuh jelek, oh nggak akan ada orang yang mau berteman sama aku. Ataupun juga trauma-trauma dari masa lalu. Contoh, misalnya kita punya pacar, sempat pernah punya pacar yang kebetulan pacar itu tidak setia pada kita, dan pacar itu meninggalkan kita, menyisakan kita hati yang patah. Ketika kita patah hati, kita masukkan itu juga ke dalam Truth Box kita, lalu kita tutup, menghasilkan kita yang menjadi sangat cemburuan. Di next relationship, mungkin orang itu akan masuk ke dalam satu relationship lagi, dan mereka akan masuk dan mereka akan penuh dengan rasa cemburu. Kamu ada di mana? Oh, kamu sama siapa? Nggak percaya aku, coba video call dulu. Semua rasa tidak percaya atau insecurities itu bisa masuk di dalam hubunganmu. Nah, karena itulah kita harus terus mengecek apakah Truth Box kita ini dalam kondisi yang baik. Apakah masih ada kebohongan-kebohongan di dalam Truth Box yang kita bawa sehari-hari. Beberapa contoh yang lainnya adalah, yang pertama, banyak orang yang berkata bahwa aku mengandalkan Tuhan kok untuk keuangan. Aku percaya bahwa Tuhan mampu dan sanggup memenuhi segala kebutuhanku. Tetapi ketika dia berada di dalam masalah keuangan, dia tidak langsung berdoa. Yang dia lakukan pertama adalah dia telepon temannya dan dia minjam uang. Lo ada uang nggak? Segini, gue butuh, gue pinjam, boleh nggak? Itu adalah autopilot. Nah, Truth Box ini membuat kita melakukan keputusan-keputusan tertentu, atau membuat keputusan-keputusan tertentu berdasarkan autopilot. Autopilot adalah satu reaksi yang khas, yang khusus, dan selalu itu-itu saja. Begitu juga dengan false comfort. Ketika kita sedang merasa stres, ketika kita sedang merasa tidak nyaman, kemana sih pelarian kita? Kita lari ke hal-hal yang positif, atau kita malah lari ke hal-hal yang negatif? Hal-hal yang negatif bisa berkata tentang segala adiksi, bentuk adiksi apapun, kecanduan apapun itu, kecanduan pornografi kah, kecanduan merokok kah, kecanduan yang lain-lain. Karena itu kita harus mengenal apa sih yang kau masukkan di dalam Truth Box-mu. Bagaimana cara mengeceknya? Berdoalah dan minta Tuhan untuk tuntun apa-apa hal yang harus aku keluarkan. Berdoa, jangan-jangan aku belum mengampuni. Berdoa, jangan-jangan ada satu hal yang masih menjadi ganjalan hatiku, kepahitan-kepahitan dan trauma masa lalu yang mungkin aku bawa sampai saat ini. Well, I hope pembelajaran tentang Truth Box ini memberikan sedikit perubahan paradigma dan membuat kita lebih mengerti siapa diri kita. Dengan mengenal diri kita lebih baik, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Well, thank you guys. If you like this video, don't forget to hit a like button
And don't forget to share if you think that this video will be beneficial for others. And don't forget to subscribe and ring the bell. And don't forget also, if you have any inputs to be given to me, please do so. If you have any questions, feel free also to write in the comment section below. Thank you. I'll see you in the next videos. Bye.